Selamat bertemu kembali di acara Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Acara ini bisa Anda baca sinopsisnya segera setelah Anda menonton ini dan bisa dilihat kembali di YouTube dengan search variabel Wimar Show setelah kami umumkan di Twitter dengan account @wimarshow. Jadi ini acara yang terkait dengan sosial media dan terkait dengan Anda yang memerlukan berita di luar mainstream media. Kita ada tamu yang betul-betul adalah tamu untuk orang yang ingin mengetahui keadaan sebenarnya, yaitu Meta Dharma Saputra, sangat dikenal sebagai top investigative reporter dari Tempo, sekarang mengambil cuti, jadi freelance, tapi banyak melakukan kegiatan-kegiatan analisa dan investigasi. Pak Meta, terakhir saya tidak sempat datang waktu Anda dengan saudara Lin Che-wei merilis dari lembaga Kata Data, merilis suatu analisa mengenai Bank Century. Aspek mana yang Anda ceritakan di situ? Jadi kami memang dari Kata Data selalu membuat press briefing. Intinya ingin menyampaikan kepada media tentang hal-hal yang rumit dan kami berusaha mempermudahnya. Nah, dalam konteks ini kami menyoroti satu angle saja sebetulnya, politisasi Senturi. Jadi kami ingin menggambarkan bahwa banyak orang tidak sadar keriuhan dan kegaduhan yang selalu muncul tentang Senturi itu pada ujungnya adalah justru akan memperbesar kerugian negara yang selalu kita ributkan ini. Bagaimana kira-kira itu? Gitu, Pak. Bukannya kegaduhan itu berusaha untuk mengungkap rahasia Century? Ya, nah persoalannya kan sampai sekarang saya merasa bertahun-tahun saya mencoba menguliti data yang ada, saya interview ke banyak orang, tapi anehnya juga tidak ada forum-forum yang cukup serius membicarakan tentang pengusutan kasus ini. Jadi kalau mau serius, saya tawarkan kita buka saja yang sudah pasti di audit BPK dan laporan PPATK. Ada sejumlah politisi disebut di situ. Jadi laporan Anda menggunakan data BPK, PPATK, dan menyebut politisi. Sangat aktual dong. Ini bisa diperoleh umum tentunya, namanya press briefing ya? Iya, bisa. Saya akan pasang linknya untuk mendapatkan karya Meta Dharma Saputra dengan Lin Che-wei ini. Silakan. Iya, jadi saya kira saya sampaikan daripada kita menebak-nebak yang waktu itu diramaikan katanya Anas Urbaningrum. Dikunjungi tim UAS ada sejumlah nama terkait aliran Senturi. Kemudian Anas bilang membantah dan dia sudah konfirmasi ke tim UAS bahwa ternyata dipelintir media. Tapi tim UAS bilang tidak benar, Anas memang menyatakan seperti itu. Saya kira daripada kita menduga-duga yang belum ada, lebih baik saya berpatokan kepada yang sudah ada di laporan BPK saja. Jadi Anas ini ingkar bahwa dia akan membeberkan rahasia Century, dia deny itu. Nah, saya tidak tahu siapa yang ingkar justru persoalannya. Menurut Anas, saya tidak bicara seperti itu dan saya sudah konfirmasi ke tim UAS. Menurut Anas juga, tim UAS bilang kami dipelintir media. Tapi waktu saya di sebuah acara stasiun televisi, anggota tim UAS bilang tidak, Anas menyatakan yang seperti itu. Jadi, jago pelintir bisa saling memelintir juga ya? Nah, itu yang saya jadi khawatir kepelintir juga, Pak. Jadi lebih baik daripada kita semua kepelintir, saya menawarkan sudah kita pegang sama-sama audit BPK yang dulu dianggap sebagai kitab suci oleh anggota DPR. Nah, kenapa tidak kita bedah yang ada-ada saja, yang pasti-pasti saja gitu, Pak? Walaupun BPK pada zaman Pansus beroperasi, ketuanya beda dengan yang sekarang ya? Iya. Itu ada pengaruhnya nggak kira-kiranya menurut Anda? Saya tidak tahu. Artinya barangkali laporan BPK waktu itu menyalahkan Sri Mulyani, BPK sekarang tidak menyalahkan siapa-siapa gitu. Ya, kalau kita lihat, saya coba membedah saja apa yang ada di BPK, di audit BPK itu. Ada dugaan-dugaan ketidakberesan di dalam Bank Senturi. Dan harus kita lihat Bank Senturi kan dibedah sejak awal, sebelum bailout. Jadi kalau mau mengusut tuntas, kenapa tidak dari sejak awal saja sekalian? Kenapa harus dipatok pada saat bailout? Pada waktu masih Robert Tantularnya aktif memimpin. Iya, kebetulan saya mengamati ini sejak Bank CIC. Mengapa diamati Bank CIC itu, Pak Meta? Karena kan kebobrokannya cukup besar dulu. Dan kita tahu dulu disebut-sebut ada politisi Nurdin Halid terlibat. Oh, yang mantan ketua PSSI.
Iya, dan juga waktu itu aktif di Golkar. Kemudian Golkar. di Golkar. Oh. Kemudian saya menyebut ada juga di laporan BPK saya menyebut halaman-halamannya ada Pak Emir Muiz PDIP. Iya, iya. Kemudian saya menyebut juga ada transaksi LC 10 LC yang disebut bermasalah, nilainya 1,9 triliun. Di audit BPK disebut bahwa itu yang menyebabkan Senturi harus di bailout 6,7. Jadi jangan lupa 6,7 itu keluar salah satunya untuk menutup bolong 1,9 triliun. Termasuk menutupi yang dicuri yang 10 itu ya. bermasalah yang waktu Tapi itu kan itu menyeret Pak Pak Misbakun. Misbakun yang 1,9 triliun. Iya, betul. Kan sudah di-clear oleh Mahkamah Agung, tidak dinyatakan tidak bersalah. Ya, saya menghormati Mahkamah Agung sih, memang kita harus hormati, dinyatakan tidak bersalah gitu. Tapi ya saya cuma ingin melihat pokoknya lepas dari Pak Misbakun bersalah atau tidak, yang jelas 10 transaksi LC ini menurut BPK bermasalah dan menimbulkan bolong 6,7, salah satu bagian dari bolong 6,7. Oke, kita break sebentar, lanjutkan dengan Metadama Saputra. Kalau Anda benar-benar ingin tahu Bank Senturi, lanjutkan menyaksikan acara ini.